Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kehendaknya, khususnya pada subuh kali ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Semoga langkah kita dicatat sebagai amal soleh dan mudah-mudahan akhir hayat kita kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam satu catatan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim mencatat satu tulisan yang diberi judul Al-Khawfu Minar Riya, mewaspadai riya. Kata beliau, min syuruti qabulil amali sholih, di antara syarat diterimanya amal soleh, salamatuhu minasyirki wariya, adalah selamatnya amal soleh tersebut dari syirik dan riya. Limunafatihima at-tauhid, dan untuk mengantisipasinya agar amal soleh tersebut tidak terkontaminasi dengan syirik dan riya adalah dengan tauhid. Jadi perkara yang dapat menggugurkan amal kebaikan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju, barang siapa yang berharap liqa rabbih, berjumpa dengan Tuhannya. Maksudnya berjumpa diliputi dengan kebaikan, kenikmatan, berarti di surga. Jadi faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya di surga, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal soleh. Karena nanti kita masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, dan rahmat Allah itu diraih karena amal-amal kita. Sehingga kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga karena amal-amal kamu. Walaupun sebetulnya masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Namun rahmat Allah itu sendiri diraih karena amal-amal gitu. Maka hendaklah dia beramal soleh jika ingin berjumpa dengan Allah di surga. Wala yusyrik, tapi dengan catatan dia tidak boleh berbuat syirik atau tidak melakukan perbuatan syirik. Dan syirik yang dimaksud itu ada dua. Pertama adalah syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang prinsip atau akidah atau syariat selain ajaran Islam. Maka ketika seseorang memiliki perbuatan amal kebaikan yang sangat banyak, sebanyak apapun, namun ketika dia memiliki keyakinan adanya Tuhan selain Allah, atau dia menempuh syariat selain syariat Islam, maka perbuatan dan amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah, sebanyak apapun. Karenanya Allah menegaskan dalam surat yang lain, famay yabtagi ghairul islami dina, barang siapa yang memilih, menganut, meyakini agama selain Islam.
Fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amal-amal darinya. Fahuwa fil akhirati minal khosirin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalimatnya menggunakan lan. Lan itu menunjukkan sampai kapanpun tidak akan pernah diterima. Berbeda dengan ungkapan lam. Seperti ketika Allah menantang orang-orang untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, maka menggunakan ungkapan fa'ilam taf'alu walan taf'alu, gitu. Sekali-kali kamu tidak akan bisa, lam taf'alu walan taf'alu, dan pasti tidak akan pernah bisa. Jadi kalau pakai lam tidak bisa, tapi mungkin suatu saat bisa. Tapi kalau menggunakan lan, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Maka pada ayat itu, amal-amal perbuatan kebaikan seseorang kalau dia menempuh syariat selain Islam, sampai kapanpun di akhirat la yuqbala minhu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Tapi ketika orang itu bertauhid, sekalipun dia punya kesalahan sebesar apapun, selama kesalahannya bukan dosa syirik, maka Allah akan mengampuninya. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila dosa syiriknya terbawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, ikhwati iman rahimakumullah, untuk memudahkan ilustrasinya begini. Bapak Ibu tahu David Beckham? Tahu ya, kenal hente nya udah jauh itu mah di ditu di Inggris gitu, kurang mah di dia. Kasep bu, kasep adalah laki dalam menawi magelis. Maka dia itu seorang mantan pesepak bola dunia, bahkan memiliki kebaikan yang sangat banyak karena hasil dari olahraganya itu, gajinya dan bisnis-bisnis yang lain termasuk dari iklannya itu, ia menanggung satu yayasan untuk menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Berarti kebaikannya banyak kan? Kebaikannya sangat banyak. Tapi dia itu tidak bertauhid. Dia tidak bertauhid, agamanya bukan Islam. Maka di akhirat, kalaulah dia itu wafat nanti, kan tacan maut namanya. Kalau dia wafat dalam kesyirikan, meyakini adanya Tuhan selain Allah, apalagi syariat yang ditempuh dan diamalkan bukan syariat Islam, kalau dia wafat seperti itu, maka sudah pasti akan ada dalam neraka jahanam dan selama-lamanya. Karena orang yang masuk ke dalam neraka itu ada dua, ada yang selama-lamanya dan disebut kategorinya kafir i'tiqad. Ada yang tidak selama-lamanya, yaitu orang-orang yang masih bertauhid, tapi ketika dia punya dosa, dia berdosa besar, tapi tetap statusnya masih seorang mukmin. Karena dia memiliki keyakinan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul ke dunia ini. Wa ma arsalnaka min qabli wa ma arsalnak min rasulin min qablika ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Tidaklah kami mengutus setiap nabi dan rasul kecuali agar mereka menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci masuk ke dalam surga. Bahkan setinggi dan seutama-utamanya derajat iman itu la ilaha illallah dari sekian cabang iman itu. Dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, mangkana
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya itu mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Walaupun dia mungkin belum sholat, belum zakat, belum melaksanakan apa-apa. Makanya kata Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang hampir mati atau orang yang sakaratul maut di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah mengapa sangat pentingnya la ilaha illallah, karena berkaitan dengan selamatnya tidak seseorang kelak di akhirat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, tapi ada ilustrasi yang lain, misalnya Bapak Ibu terang sareng Gayus Tambunan dulu itu koruptor kan, koruptor, mudah-mudahan sekarang sudah bertobatnya. Punten bilih di dia aya rakaana rayina tanapi wargina disebut-sebut kusim kuring gitu. Nah, dia itu muslim walaupun dia itu pelaku korupsi. Akan tetapi ketika dia punya kesalahan yang banyak, bukan hanya dia, siapapun begitu orangnya, kalau dia berbuat kesalahan dan kemaksiatan apapun, selama dia bertauhid dan tidak melakukan pekerjaan atau dosa syirik, maka dia tetap dihukumi statusnya sebagai muslim dan mukmin. Hanya dia itu berdosa besar. Sementara orang-orang yang berbuat kebaikan yang sangat banyak, kalau dalam hatinya itu meyakini adanya Tuhan selain Allah ataupun menempuh syariat selain syariat Islam, itu tidak akan diterima. Makanya di dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan, innalladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Pokoknya yang selain Islam agamanya. Maka kata Allah, fi nari jahannama kholidina fiha, mereka kelak akan ada dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah sejelek-jeleknya manusia. Itu kata Allah. Makanya bahagialah kita dengan tauhid yang ada ini, pelihara gitu. Karena kita sudah punya tiket gitu untuk meraih ridho Allah, surganya. Nah, ikhwati rahimakumullah, itulah mengapa kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an, inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, bahkan Allah tidak akan mengampuninya. Untuk mengilustrasikannya begini, kalau misalnya bapak ibu punya anak dua, nu hiji mah bager gitu, nurun ka ustad gitu bager, nu hiji mah budak teh bangor, nurun ka bapakna, lamun bodoh nurun ka indung. Maka anu bager mah yang baik, suka membantu, tapi tidak mengakui bahwa ayah ibu itu adalah orang tuanya. Sementara yang nakal, nu tara ngabantuan, nu bangor, ngaku kene yang ayah ibu itu adalah orang tuanya. Kalau misalnya bapak ibu disuruh memilih, kira-kira milih yang mana? Dawuh pilihan nya, tapi kudu milih ya mah antara eta nu dua gitu. Lamun dina milih pemimpin mah dina politik gitu kan kadang-kadang susah taya pilihan. Maka pilihlah nupang alusna di antara nu goreng gitu. Yang sedikit madaratnya, yang maksimal kemaslahatannya yang mana gitu. Pilihlah sosok-sosok seperti itu. Mun diibaratkeun mah kieu, anu urang kedah tiasa nimang-nimangna. Mending milih tai kotok nu aya jagongan atau mending kena milih jagong nu aya tai kotokan?
Pilihan dua ngan lamun mah kudu milih, mending milih jagong nu aya tai kotokan. Bisa dipiceun meureun kitu. Sabab lamun milih jagong anu aya tai kotokan berarti jagongna loba, tai kotokna seutik. Ngan lamun milih tai kotok nu aya jagongan berarti nu lobana tai kotok gitu. Nah, eta ge kitu mending milih budak anu bangor tapi bangor tapi ngaku ka indung bapak, mending milih budak nu bager tapi teu ngaku. Maka Allah pun demikian kepada orang yang berbuat syirik dan kepada yang masih bertauhid. Orang itu diberi nikmat, diberi hidup, diberi napas, diberi fasilitas dunia, tapi dia mengaku bahwa Tuhannya itu bukan Allah. Padahal Allah lah yang memberikan kenikmatan, Allah lah yang memberikan hidup, Allah lah yang memberikan segala sesuatunya di dunia. Tapi ketika dia dikatakan, ditanya, saha nu masihan ieu sadayana teh, da sanes ti Allah ieu mah cenah kitu. Maka itulah kenapa Allah sangat murka begitu. Dan tidak akan diampuni dosanya. Nah, itulah yang pertama. Jadi barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya penuh dengan kenikmatan, maksudnya di surga, maka hendaklah dia berbuat amal kebaikan, amal soleh dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik. Maka yang dimaksud syirik yang pertama adalah jangan dia meyakini atau mengakui adanya Tuhan selain Allah, atau jangan menempuh syariat di luar syariat Islam. Gitu. Yang kedua, ikhwati rahimakumullah, yang dimaksud syirik di situ adalah syirik kecil. Tidak lain syirik kecil itu adalah riya, ingin dipuji. Ini pun menggugurkan pahala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asgor, apakah syirik kecil itu? Qala, kata beliau, riya, ingin dipuji, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang alim, orang mengerti. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yauma tujazal ibadu bi'amalihim, pada hari amal-amal hamba akan dibalas. Kata Allah, idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum, temuilah oleh kalian orang-orang yang dulu kau lihatkan di dunia amal-amal kamu. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza, perhatikanlah dan tagihlah dari mereka apakah ada balasan, ada pahala di sisi mereka. Maka sekali-kali tidak ada yang bisa memberikan pahala pada hari itu kecuali hanya Allah. Maka orang-orang yang beramal niatnya karena orang lain, nanti pahalanya tidak ada. Maka ikhwati rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Zuhud, Babriyah dan Sum'ah, nomor hadis 4204. Khafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi riya. Nabi mengkhawatirkan riya itu menimpa para sahabat. Ma'a ilmihim wa fadlihim, padahal kita tahu bagaimana keutamaan dan ilmu para sahabat, kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya, bagaimana sholatnya, saumnya, ya, sedekahnya, itu luar biasa para sahabat itu. Bahkan ada yang mengatakan, kata Rasulullah, siapa yang siap mengkhatamkan Quran dalam jangka waktu 1 bulan? Saya, ya Rasulullah. Yang satu mengatakan saya 2 minggu. Kata yang satu, saya siap 1 minggu. Ada lagi yang ngacung, saya siap 3 hari selesai tamat hatam Al-Quran. Kata Rasulullah waktu itu, karena ada yang mengatakan saya siap sehari semalam. Kata Rasulullah, cukup saja 3 hari. Bagi lamun unggal dinten namatkeun Quran iraha rek aktivitas yang lainnya gitu.
Maka cukuplah 3 hari kata Rasulullah. Itu masa-masa terbaik keimanan itu di zaman Nabi. Khairul quruni qarni kata Rasulullah. Sebaik-baik masa adalah masaku. Maka keimanan itu semakin lama semakin kualitasnya berkurang. Para sahabat dengan keilmuan, dengan keutamaan, dengan ibadahnya yang luar biasa, ketakwaan mereka, seperti itu sangat dikhawatirkan riya menimpa mereka. Maka fagairuhum aula bil khauf, hendaklah selain mereka lebih mewaspadai dan lebih takut terhadap riya. Apalagi kita. Qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, kata beliau, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami pernah melakukan perjalanan pergi safar, wa nahnu nudzakirul masihad dajjal, dan di tengah perjalanan itu kami memperbincangkan al-masih dajjal. Jadi sedang safar bepergian, ngobrol. Yang diobrolkan itu tentang Dajjal. Kenapa? Karena kajian tentang Dajjal oleh Rasulullah SAW dikupas itu luar biasa. Antusias para sahabat membahas Rasulullah tentang akhir zaman, diantaranya tentang masalah Dajjal, karena Dajjal ini akan turun nanti, akan keluar di akhir zaman, dan fitnahnya itu sangat-sangat dahsyat Dajjal itu. Jadi dikupas lagi oleh para sahabat. Kalau bahasa sekarang mah kan kalau ada ustadz mengupas, mengkaji, suka ada yang mengupas lagi. Wah, tadinya pengawasan menitu rame cenah gitu misalnya teh gitu. Dibahas lagi gitu, dikomen-komen lagi gitu. Maka bahasan kajian tentang Dajjal oleh Rasulullah itu juga dibahas lagi oleh para sahabat pada saat sedang menempuh safar perjalanan. Dan itu pembahasan tentang Dajjal itu, tentang akhir zaman itu ba'da subuh, seperti sekarang ba'da subuh terus berhenti itu menjelang waktu duhur, karena memang sholat duhur. Setelah ba'da sholat duhur dilanjutkan lagi. Kalau sekarang kumaha teraskeun aya konsumsi moal duka bukan mah. Teraskeun deui ba'da duhur teh. Maka berhenti menjelang sholat asar. Lalu setelah selesai sholat asar dilanjutkan lagi kajian tentang akhir zaman. Antusias para sahabat itu karena saking ramainya bahasan tentang akhir zaman, kan tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Nabi Isa akan turun, Dajjal, begitu. Itu dibahas dalam surat Al-Kahfi. Rasulullah mengupasnya dengan detil pada waktu itu. Antusias para sahabat luar biasa. Jadi kajian Rasul itu dari ba'da subuh sampai kemudian menjelang malam. Jadi artinya itu seharian. Kajian Rasul itu, pangaosan Rasul mah duikeun ka sapoe. Urang mah ieu can sajam acan geus eleke sekeng. Ya nu tadina sila jadi emok, nu emok nangujar nyarane. Pokona urang mah geus loba gaya we gitu, padahal can sajam gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, bahasan tentang Dajjal itu luar biasa, fitnah yang sangat dikhawatirkan pula. Bahkan Rasulullah saking dahsyat dan harus mewaspadai tentang Dajjal, menyelipkan doa tentang berlindung kepada Dajjal itu di ibadah sholat, ibadah yang utama. Kan pada saat at-tahiyat itu ada ungkapan kita berlindung dari Dajjal. Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal, dan aku berlindung dari keburukan fitnah Dajjal. Dan kata Rasulullah, seandainya kalian umurnya panjang lalu nanti bertemu dengan Dajjal dan ada istri dan anak-anak perempuan kalian, maka hendaklah mereka ikat dengan kuat-kuat. Kenapa? Karena tidak sedikit yang paling banyak menjadi murtad dan mengikuti Dajjal itu dari kalangan perempuan. Padahal teu kasep Dajjal teh. Tubuhnya gempal, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting. Punten bilih anu keriting di dieu. Anu keriting teh eta teh rambutna sarua jeung Dajjal.
rambutna nu sarua teh gitu. Kemudian juga ikhwati rahimakumullah, matanya terhapus. Jadi terhapus satu yang sebelah kanan. Makanya disebut Al-Masih. Al-Masih itu ada dua, Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Isa disebut Al-Masih Nabi Isa itu karena bisa menyembuhkan atas izin Allah dengan cara dihapus, diusap gitu. Cager gitu tah. Jadi sacadu metu saucap nyata damang atas izin Allah gitu. Yang kusta, yang buta, bahkan yang mati sekalipun atas izin Allah oleh Nabi Isa itu hidup kembali. Diusap bahkan disebut Al-Masih. Kalau Dajjal disebut Al-Masih itu karena melangkahi atau tidaklah sejengkal tanah kecuali itu akan diusap atau dilangkahi oleh Dajjal. Semua tanah dimanapun termasuk masjid-masjid itu akan dimasuki oleh Dajjal di seluruh dunia. Yang tidak bisa dimasuki hanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram disebutkan dalam hadis itu. Tidak dikecualikan masjid di Mutiara. Dalam hadis itu semua masjid dimasuki, tidak dikecualikan illa fi Mutiara misalnya gitu, kecuali masjid di Masjid Taman Mutiara tidak disebutkan. Pokoknya mah bakal kadieu Dajjal oge gitu. Ngan duka kurang kealaman duka henteu gitu. Nah, saking dahsyatnya Dajjal, fitnahnya seperti itu, Rasulullah mewanti-wanti. Akan tetapi ikhwati iman rahimakumullah, ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada Dajjal kata Rasulullah. Dan Rasul pun mengkhawatirkan tentang hal ini, yaitu riya. Nah, berkaitan dengan Dajjal ini, dulu ada anak kecil di ujung Madinah, tapi dia itu secara fisik memang mirip dengan Dajjal, namanya Ibnu Soyad. Sampai hari ini para ulama berbeda pendapat tentang status Ibnu Soyad, apakah memang dia Dajjal atau bukan. Karena diantaranya dia itu lahir berbeda dengan keadaan keumuman bayi yang baru lahir. Jadi kalau yang lain lahirnya itu menangis, maka dia itu tidak menangis. Yang lain meureun oa-oaan, ma meureun gitu, meureun gitu. Kemudian juga dia sudah dikhitan. Jadi tidak seperti bayi yang baru lahir. Kemudian juga dia punya keunikan. Selain ciri fisiknya sama dengan Dajjal, keunikan yang lainnya dia bisa meneguh apa yang ada dalam hati setiap orang yang ada di hadapannya. Diteguh, Pak. Mata engke sabada lebet Islam dan masuk Islam nanti itu. Maka para sahabat jarang yang mau berdekatan. Karena pasti diteguh wae ngomongkeunnya cenah. Ngomongkeunnya cenah gitu. Ngomongkeun ieu nya cenah gitu. Makanya tidak mau para sahabat tuh ngajarawuhan we da sieun diteguh gitu. Naon wae nu diobrolkeun dina hatena apaleun gitu. Ibnu Soyad mah. Makanya dia ketika masuk Islam itu pernah mengeluh, saya sedih gitu. Sedihnya apa? Kan kata Rasulullah, Dajjal itu tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Saya kan ternyata bisa masuk ke Mekah ibadah haji cenah gitu. Bisa juga ke Madinah. Masa saya Dajjal cenah gitu. Saya kan ini punya keturunan. Dajjal kan gak punya keturunan. Malah di antara keturunan Ibnu Soyad itu ada yang menjadi rawi hadis gitu. Tapi pada saat peperangan terjadi, setelah Rasulullah wafat, dia ikut serta dalam sebuah peperangan, lalu dikabarkan meninggal dunia, tapi pada saat dicek layonna teh teu aya gitu. Entah kemana. Oleh itulah para ulama berbeda pendapat tentang siapakah Ibnu Soyad yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai hari ini jadi misteri gitu Ibnu Soyad itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Karena Dajjal itu luar biasa. Jadi saking bahayanya Rasulullah mewanti-wanti. Dan ini akan keluar seiring dengan nanti turunnya Nabi Isa. Dan nanti akan muncul Ya'juj, Ma'juj nanti itu. Wah, di akhir zaman akan muncul. Ini diantara bagian rukun iman. Iman kepada hari akhir begitu.
Nah, pada saat sedang memperbincangkan tentang Al-Masih Dajjal itu dalam sebuah safar tersebut, faqala, kata Rasulullah, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, bima huwa akhfafu alaikum indi minal Masih Dajjal, yang aku takutkan menimpa kalian dan ini lebih dahsyat daripada Al-Masih Dajjal. Para sahabat tuh curing hak atuh. Apa itu? Curing hak bahasa Indonesia naon? Ya, kaget lah gitunya. Kenapa itu? Apa itu? Begitu. Maka kata beliau, waktu itu mengatakan seperti itu, para sahabat mengatakan, bala, tentu kami ingin tahu apa itu yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Faqala, kata Rasulullah, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayyakuma rajulu yusalli, seorang laki-laki berdiri salat, fayuzayyinu salatahu, dan memperbaguskan salatnya, lima yara min nadzi rajulin, tapi sayang dia ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dinilai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim. Inilah bahaya riya. Mengapa? Karena akan menghapus kebaikan dan pahalanya. Maka Syekh Sulaiman bin Abdillah mengatakan, ar-riya'u akhwafu 'ala sholihin min fitnatid dajjal. Riya sangat aku takutkan menimpa orang-orang soleh, lebih aku takutkan dibandingkan dengan fitnah dajjal. Amalu ghairu sholihah, amal selain amal soleh, fala riya'a fiha, rusaknya bukan karena riya. Kalau amal maksiat, amal keburukan memang sudah jelas rusak. Akan tetapi yang menjadi motif dilakukan amal kemaksiatan itu, wa inna ma yadkhulu fiha syahratu, mungkin karena ingin tenar, awil ujub, atau karena ujub, awil fakhru, karena angkuh, awil kibr, karena sombong, wa nahwa dzalika, atau yang semisal itu. Orang melakukan keburukan seperti itu, faktor pendorongnya biasanya karena angkuh, karena sombong itu. Seperti iblis. Iblis kenapa ketika disuruh untuk sujud kepada Adam oleh Allah tidak mau untuk sujud? Maka kata iblis, ya Allah, khalaqtahu min turab, engkau ciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, sementara engkau ciptakan aku dari api. Masa api harus sujud kepada tanah? Ini menunjukkan keangkuhan, bukan ria, bukan ingin dipuji. Orang berzina bukan ingin dipuji, tapi karena syahwat. Orang mencuri bisa jadi bukan ingin dipuji. Da moal aya bangsat norek nyokel jandela selfie heula supaya sugan viral cenah gitu. Cetrek we, ke di-upload di SW-keun keur nyokel jandela batur gitu kan. Teu aya orang mencuri karena ingin dipuji gitu. Perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan maksiat sudah jelas rusaknya. Akan tetapi amal-amal kebaikan itu rusaknya adalah oleh riya. Dan ini sangat halus, sangat-sangat tipis orang melakukan riya. Karena itu dalam surat Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, seandainya kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian, dalam dada kalian, au tukhfuhu, ataupun menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, niscaya Allah akan menghisabnya. Maka para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau dengan surat dan ayat-ayat yang lain kami siap untuk mengamalkannya, kami siap untuk menaatinya, tapi kalau dengan ayat ini setiap lintasan hati harus dihisab oleh Allah, berat bagi kami. Karena sesoleh-solehnya orang pasti lintasan hati itu ada yang buruk gitu. Moal aya sasoleh-soleh jalmi bersih hatena gitu. Aya we suudon mah gitu. Aya we komentar buruk mah, kita usah cenah kopiahna dengdek cenah gitu. Aya we gitu penilaian-penilaian yang ya kurang pas misalnya begitu. Nu ieu cenah oh di komentaran apa sih ada. Maka ikhwati iman rahimakumullah, jadi kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seandainya kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian ataupun menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisabnya. Maka para sahabat sangat berat. Maka kemudian kata Allah kepada Rasulullah, katakanlah,
Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami tidak akan menaatinya. Qul, tapi katakanlah sami'na, kami siap mendengar, wa atokna, dan kami siap taat, tapi seandainya belum maksimal, gufronaka, semoga engkau mengampuni. Gitu. Maka ikhwati rahimakumullah, kalau amal-amal kebaikan di hati, baru niat, sudah sampai derajat niat di hatinya, maka Allah akan mencatatnya satu kebaikan, satu pahala. Tapi kalau sudah berwujud amal kebaikan, maka Allah akan mencatatnya mungkin dilipat gandakan, berlapis-lapis atau berlipat-lipat pahalanya kalau kebaikan. Tapi kalau amal keburukan, walaupun sudah sampai derajat niat, maka Allah belum mencatat sebagai satu dosa. Allah menahannya. Tapi kalau sudah berwujud amal, maka akan dicatat satu dosa dan tidak akan dilipat gandakan, dicatatnya satu dosa saja. Inilah kemurahan Allah. Namun berkaitan dengan riya, ari riya di mana tempatnya? Riya mah di mana, Pak? Makanya sangat berat. Karena riya mah pekerjaan hati. Walaupun bisa terdeteksi mungkin saja dengan ucapan, dengan perbuatan, tapi suatu saat bisa saja tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan, tapi hati yang menginginkan, ingin dipuji. Makanya sangat berat riya mah. Tapi ikhwati rahimakumullah, tetap saja beribadah itu ada ibadah yang bisa dilihat, ucapannya terdengar, perilakunya juga dapat dideteksi oleh orang lain. Tetap kita harus melakukan hal itu, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena memang seperti itu tabiat perilaku ibadahnya. Sehingga jangan mengatakan, "Kamana Pak, ieu tara ka masjid punten abdi teh tara salat berjamaah teh sieun ria," cenah abdi teh. "Kamana Pak, tara ngariung pangaosan bisi ria," cenah abdi teh. Jangan begitu, keliru. Hadir mah hadir Pak, gitu, ka masjid mah berjamaah sambil kita menata hati, gitu. Menata hati supaya diterima amal-amal kita. Karena kalau misalnya tidak ke masjid-masjid karena dalihnya takut riya, nanti kita tidak punya amal kebaikan. Karena bisa jadi dari amal-amal sekian itu ada saja mungkin satu amal kebaikan yang tidak ada riyanya, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi oleh Allah dilipat gandakan pahalanya itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati iman rahimakumullah, disinilah kita harus bisa menata hati. Namun juga tidak sedikit ya hal-hal yang mesti diwaspadai, apalagi zaman sekarang, zaman digitalisasi gitu ya. Sangat mudah orang untuk berbuat riya. Naon wae oge di-upload gitu. Bukan berarti tidak boleh, silahkan saja. Namun hati kita harus ditata. Apakah ini ikhlas, atau semata-mata karena ingin syiar, atau semata-mata karena ingin kebaikan, atau karena ingin dipuji. Jadi bukan berarti tidak boleh, silahkan. Cuman hati kita harus ditata dengan sebaik mungkin. Karena yang namanya model ibu-ibu masak tutung seetik, cepret foto SW-keun gitu. Jalan-jalan ke mana gitu kan, lalu makan di mana difotokeun, uploadkeun gitu. Pan aya nama kitu. Niatnya apa? Enggak apa-apa, silakan. Hukum dalam di dunia media sosial itu mubah, kan itu muamalah. Akan tetapi sangat bergantung kepada niat kita. Karena macam-macam itu mengupload di media sosial itu, ada fotografi, ada kemudian juga selfie ya. Kemudian ada juga meme-nya, kemudian juga ada candid begitu. Ya, kalau fotografi dipoto dan sadar orang yang dipoto teh, "Oh, ukur dipoto yuk cenah siapkeun cenah gitu, tarik napas ngarah katingali cenah sispek gitu." Gitu. Kayak cenah can siap cenah. Sabab lamun teu narik napas katingali cenah ieuna naon teh terlihat mapan gitu, maju ke depan gitu. Kemudian juga tahu fotografi, jadi orang yang difotonya tahu gitu. Tapi aya oge selfie, kalau selfie foto sendiri itu boleh, silahkan. Tapi kalau ada, wah mumpung aya artis ya gitu,
artis terkenal lalu kita selfie bareng, nggak apa-apa, itu mubah hukumnya. Kalau mubah mana bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa sunat kan. Tapi kalau misalnya ada artisnya akhlaknya buruk, kita merasa bangga dipoto jeung artis, padahal penzina artis itu, buat apa gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kemudian hati-hati dengan candid. Candid itu dipoto tanpa yang dipotonya itu tanpa sadar. Itu candid namanya. Hati-hati. Ini tidak sedikit juga ada yang sampai terjadi ya permusuhan hanya gara-gara foto candid nya tuh keur ngaji di juru. Jaba keur ngalahak kitu keur kulem gitu tah. Da salah doa asup ka masjid teh. Lain Allahumma ftahli, Allahumma bismika ahya wa amut gitu. Lalu ada yang moto gitu. Dipoto dikirimkeun ka grup gitu. Ya, ya jamaah pengajian mutiara misalnya teh gitu. Sedang khusyuk mendengarkan ustad, fotona keur kitu, jaba ngacai gitu misalnya. Maka tidak terima itu orangnya, ini aib, sampai tungtuna kan jadi pasea. Nah, itu tidak boleh. Jadi mubah asalnya, tapi hati-hati termasuk dalam hal-hal yang lainnya gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, yang dikhawatirkan dari riya ini bisa jadi amal perbuatan kita itu sudah berlalu. Hajinya mungkin sudah diterima, mabrur pada saat pelaksanaannya. Umrohnya juga sama, sedekahnya diterima pada saat dia memberikan sedekah itu, tapi sudah berlalu lama. Ternyata dia ingin dipuji. Wah, bapak dulu itu begini, begini, begini. Wah, ibu begitu dulu itu begini, begini, begini. Waktu haji dulu begini, begini. Tapi niatnya ingin dipuji. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Janganlah kalian membatalkan pahala-pahala kebaikan kalian itu dengan disebut-sebut. Tapi mungkin suatu saat tidak disebut-sebut, tapi hati kita yang bermain ingin dipuji. Itulah beratnya yang disebut dengan riya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan riya menimpa para sahabat termasuk kepada kita. Kenapa? Karena saking halusnya, saking lembutnya. Dan ini harus kita tata hati kita, harus kita manage hati kita agar senantiasa ikhlas, agar senantiasa terjaga supaya tidak terkontaminasi dengan riya. Jadi kalau amal-amal keburukan sudah jelas itu buruk, tapi amal kebaikan itu banyak rusak pahalanya dikarenakan riya. Inilah yang harus kita waspadai, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita untuk bisa kita memanage hati, meluruskan niat dalam setiap aktivitas dan amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru semata-mata hanya dari kekeliruan saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.